Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kepada teman-teman sekalian dan rekan-rekan sekalian. Pada kesempatan siang hari ini, perkenalkan nama saya Mas Suril Khairil Nasution, perwakilan dari kelompok matematika bisnis yang pada kesempatan siang hari ini, dosen pengampu kita adalah Bapak Fajar Sukma Harsa MPD, dan saya selaku moderator pada presentasi siang hari ini. Untuk mempersingkat waktu, saya persilakan kepada teman-teman saya untuk memperkenalkan diri kepada teman-teman sekalian, dan kepada teman-teman saya persilakan untuk memperkenalkan diri dengan segala hormat. Baik, nama saya Anastasia Siregar dengan NIM 210509141. Nama saya Elvina Faradila Tasya dengan NIM 2105091029. Nama saya Putri Tarisa dengan NIM 2105091021. Oke, untuk presentasi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Kepada rekan saya persilakan dengan segala hormat. Baik, terima kasih. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai yang pertama itu pengertian konsep anuitas, kepentingannya dalam dunia usaha. Nah, anuitas adalah suatu rangkaian sistem cara penerimaan atau pembayaran tetap yang dilakukan secara berkala pada jangka waktu tertentu. Contohnya adalah bunga yang diterima dari obligasi atau dividen tunai dari suatu saham preferred. Nah, di sini dapat kita simpulkan bahwa pengertian tentang anuitas ini pada dasarnya tidak terbatas pada pembayaran ataupun penerimaan yang sifatnya berkala dan berhubungan dengan pinjaman ataupun kredit juga. Namun bisa digunakan juga pada investasi untuk menyiapkan kemandirian finansial di waktu yang akan depan. Secara lebih luas, pengertian anuitas ini juga digunakan dalam suatu produk asuransi. Di dalam dunia asuransi bisa diartikan sebagai suatu manfaat pensiun yang dibayarkan secara berkala dalam tiap bulannya. Anuitas adalah suatu kontrak antara pekerja dengan suatu perusahaan asuransi, yang mana setiap pekerja akan melakukan berbagai rangkaian pembayaran dan sebagai imbalannya akan mendapatkan pencairan secara reguler setelah sudah tiba waktu yang ditentukan di waktu yang akan datang nanti. Selanjutnya, ada pengertian mengenai dalam dunia ekonomi keuangan. Dalam ekonomi keuangan, anuitas adalah seluruh rangkaian penerimaan ataupun pembayaran tetap yang dilakukan secara berkala dan kontinue dan juga kesinambungan dalam periode ataupun jangka waktu tertentu. Yang kedua ada dalam dunia investasi. Anuitas digunakan untuk perencanaan finansial di masa depan agar bisa menyediakan aliran pendapatan yang sifatnya stabil selama masa pensiun. Dana yang dibayarkan akan oleh pekerja secara berkala selama mereka yang masih bekerja dan jumlahnya tentu akan meningkat setiap tahun sampai masa pensiunnya sudah tiba. Selanjutnya di sini ada teori dari perbankan. Anuitas adalah pembayaran atau penerimaan yang dilakukan secara berkala dan rutin selama periode tertentu. Anuitas juga bisa digambarkan sebagai proses pembayaran dalam besaran yang sama dan dilakukan dalam tempo tertentu. Secara singkat, anuitas bisa diartikan sebagai cicilan. Selanjutnya, kepentingan dalam usahanya. Kepentingan dalam usahanya adalah untuk memudahkan nasabah dalam melakukan pembayaran atau menerima return dari investasinya. Nah, di sini ada dalam proses kredit. Adanya anuitas ini memungkinkan peminjaman membayarkan cicilan dalam jumlah yang sama dalam setiap periode. Berbeda dengan hitungan hubungan efektif yang didapatkan dari pembagian plafon dengan tenor. Dalam anuitas, nilai cicilan pokok
dihitung berdasarkan total cicilan lalu dikurangi dengan bunga anuitas. Meskipun dari segi jumlah nilainya sama dengan perhitungan bunga efektif, tapi dari segi komposisi bunga anuitas berbeda. Selanjutnya ada dengan sistem anuitas. Nah, dengan sistem anuitas ini pembayaran bunga di kredit tuh di awal besar dengan semakin berkurang seiring berjalannya periode kredit. Sebaliknya, nilai cicilan pokok yang dibayar akan semakin besar. Komposisi dari besaran cicilan pokok dan bunganya akan terus mengalami perubahan selama masa kredit berlangsung. Namun dari segi nominal besarnya tetap sama. Selanjutnya ada bentuk-bentuk dari anuitas yang dibawakan oleh teman saya. Saya persilakan. Baik, pada slide ini saya akan menjelaskan tentang bentuk-bentuk anuitas. Angsuran kredit atau pinjaman biasanya ditentukan pada waktu yang sama setiap bulannya selama waktu kredit, sehingga bisa pada awal atau akhir periode. Hanya sama berlaku untuk menerima imbal hasil investasi dengan memperhatikan syarat-syarat tersebut dilihat dari jangka waktu pembayarannya. Anuitas dapat dibagi atas beberapa bagian, diantaranya adalah 1. Anuitas biasa. Anuitas biasa adalah jenis anuitas di mana pembayaran atau penerimaan berkala untuk periode tertentu terjadi pada akhir periode. Misalnya, pembayaran hipotek di mana pembayaran dan penerimaan hipotek dibayar atau didapatkan saat akhir periode. 2. Anuitas jatuh tempo atau due annuity. Anuitas jatuh tempo adalah jenis anuitas di mana pembayaran atau penerimaan dilakukan secara berkala untuk jangka waktu tertentu yang terjadi pada awal periode. Contoh paling umum dari anuitas jatuh tempo adalah produk asuransi. Saat menggunakan produk asuransi, kita harus membayar premi sebelum dapat mengklaim dari produk asuransi yang kita gunakan. Selain asuransi, produk dengan anuitas jatuh tempo adalah perjanjian sewa, rental, dan lainnya. Yang ketiga, anuitas ditangguhkan. Anuitas ditangguhkan adalah jenis anuitas atau penerimaan berkala untuk waktu tertentu yang terjadi untuk dilakukan setelah lewat jangka waktu tertentu. Akibatnya, pembayaran atau penerimaan bisa ditunda. Yang keempat, anuitas langsung. Anuitas langsung adalah anuitas di mana penerimaan atau pembayaran dilakukan secara berkala selama periode waktu tertentu atau dilakukan secara langsung tanpa penundaan dalam suatu periode atau waktu tertentu. Salah satu contohnya adalah contoh anuitas langsung adalah ketika Anda memberi mobil dengan cara kredit. Karena pembayaran dan penerimaannya tetap, Anda bisa melakukannya tanpa ada penundaan periode. 2. Future Value atau FV. Contoh dari peristiwa ini adalah menabung ke bank dengan jumlah yang sama setiap kali menabung dan periode yang sama pula, misalnya setiap bulan, semester, dan lain-lain. Bunga yang digunakan juga dianggap konstan hingga jangka waktu yang ditentukan. Pembayaran angsuran dilakukan beberapa kali atau N kali. Tetapi penarikan pada akhir periode dilakukan hanya satu kali saja. Tujuan konsep anuitas dalam peristiwa ini adalah bagaimana cara menghitung nilai uang tersebut hingga pada sewaktu-waktu tertentu yang akan datang atau beberapa future value yang baik dalam arus uang maupun keluar dari proses pembungaan. Dan yang terakhir adalah present value of annuity atau PV. Pokok uang yang digunakan senantiasa berkurang setiap kali dilakukan angsuran atau cicilan dalam pembayaran hutang. Dimaksud hal lain berlaku untuk peristiwa yang disimpan dalam proses bunga angsuran yang tetap setiap periode penarikan. Jika misalkan pokok hutang sebesar P0 diangsur selama N kali atau hingga lunas dengan besar angsuran A, dan pada suku bunga ini persen pernah periode, maka jumlah seluruh angsuran yang terjadi di masa yang akan datang tersebut, jika nilai pada saat ini sama dengan
T sama dengan 0 atau disebut dengan present value of annuity atau PV sama dengan future value. Maka present value dapat dibagi dua, yaitu satu, present value yang dilakukan setiap akhir periode atau ordinary annuity. Dua, present value yang dilakukan setiap akhir periode atau annuity due. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Oke, terima kasih kepada rekan saya, Putri Tarisa, yang telah mempersilahkan untuk melanjutkan presentasinya. Nah, pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan bagaimana sih penggunaan data untuk menghitung sejumlah kumpulan pembayaran satu periode dengan sekumpulan tarif bunga dan menggunakan rumus-rumus dan tabel. Nah, pada slide ini sudah terdapat tabel untuk menghitung jumlah kumpulan bunga satu periode dan rumus-rumus dari tabel tersebut. Nah, pada tabel ini terdapat dari angka 0, 1, 2, 3, dan 4, hingga seterusnya. Itu dimaksud adalah periode pertama, kedua, ketiga, dan keempat. Nah, pada sisi sebelah kiri terdapat angka yang dimana setiap tingkatan periode atau setiap periodenya, tingkatan bunganya itu akan berbeda. Yang dimana tingkatan bunga itu akan berbeda seiring berkembangnya berapa banyak suatu angsuran yang terjadi pada saat melakukan pembelian atau pembayaran. Next, selanjutnya bisa dilanjutkan. Nah, pada slide ini kita bisa melihat langsung beberapa contoh soal. Sebelum membahas contoh soalnya, dari tabel tersebut kita mendapatkan rumus bahwasanya PV sama dengan P1 kurang 1 tambah I kurang N plus I. Yang dimana PV adalah nilai sekarang, dan P adalah jumlah yang dibayarkan secara periodik atau paymentnya, dan I adalah tingkat bunga, N itu adalah jumlah periodenya. Contoh soalnya, diketahui P itu adalah jumlah yang dibayarkan secara periodik, yaitu 100.000, dan I adalah 2%, adalah tingkatan bunga, dikali 3, sama dengan 6. Baru N itu adalah jumlah periode atau lama pembayaran yang ditanyakan pada saat melakukan pembayaran. Yang ditanyakan itu adalah PV. PV adalah nilai sekarang. Berapakah nilai present value-nya? Maka kita bisa menjawab sama dengan memasukkan rumus PV sama dengan P1 kurang 1 ditambah I kurang N per I sama dengan 100.000 ditambah 1 kurang 1 tambah 6% dikurang 4 dibagi 0,06%. Mendapatkan hasil 346, 510, 56 perak. Selanjutnya, untuk slide selanjutnya akan dilanjutkan kepada teman saya. Baik, selanjutnya akan saya jelaskan. Selanjutnya ada D, menggambarkan dan menggunakan data untuk menghitung present value periode pembayaran dengan sekumpulan tarif bunga, juga menggunakan rumus-rumus atau tabel-tabel. Nilai yang akan datang dari sebuah anuitas merupakan nilai pada akhir periode anuitas tersebut. Jumlah tersebut merupakan jumlah seluruh pembayaran di tiap periode ditambah dengan bunga. Di sini ada contohnya. Berapakah nilai yang akan datang dari pembayaran 100.000 setiap 3 bulan selama 1 tahun dengan tingkat bunga 4%. 1 tahun ada 4 periode dan itu ada datanya di situ. Secara sistematis, persamaan untuk nilai yang akan datang dari sebuah anuitas biasa adalah sebagai berikut. Ini rumusnya, PV sama dengan P1 tambah I pangkat N kurang 1 per I. PV itu adalah nilai sekarang atau present value. P aja itu jumlah yang dibayarkan secara periodik atau payment. I itu tingkat bunga, dan N jumlah periode. Baik, selanjutnya. Ini ada contoh soalnya. Jadi diketahui P sama dengan 100.000. Ini jawaban dari
yang di sebelah tadi. Contoh soal yang di sebelah juga. I sama dengan 4% per 4 sama dengan 1%. Terus N-nya 4. Jadi yang ditanyakan FV-nya. Jadi cara jawabnya FV per sama dengan P dalam kurung 1, itu rumusnya tadi, 1 tambah I pangkat N kurang 1 per I. Jadi jawabannya ada 100.000 ditambah 1 tambah 1% pangkat 4 kurang 1 per 0,01. Jawabannya adalah 406.040 rupiah, 1. Sama seperti nilai sekarang, nilai yang akan datang dapat pula dicari dengan menggunakan tabel. Jika menggunakan tabel, kita hanya perlu mencocokkan tingkat bunga dan jumlah periodenya. Kemudian mengalikannya dengan P, nilai P-nya. Baik, terima kasih kepada teman-teman saya. Mungkin cukup sekianlah presentasi dari kelompok kami. Kami mohon maaf apabila ada kesalahan kata, pengucapan, dan penyebutan angka. Kami mohon maaf. Lebih dan kurangnya, kami mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.